Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, BP 1510212031 dari kelompok 1 Pratikum Crop Modeling. Ini adalah aplikasi tentang dokter padi. Ini tentang aplikasinya, siapa yang membuat, dan dosen pembimbingnya. Yang dibuat oleh mahasiswa untuk syarat wisuda. Pertama ada syarat tanaman padi, syarat tumbuh tanaman padi, ada OPT, ada penanaman tanaman padi, serta cara-cara pemeliharaan tanaman padi. Selanjutnya ada konsultasi penyakit dan konsultasi hama. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu mempermudah petani dalam mengetahui budidaya penyakit ataupun hama yang menyerang padi petani, dan penggunaannya juga lebih mudah sehingga tidak merepotkan petani. Sedangkan kekurangannya yaitu aplikasi ini tidak di-upgrade dengan kondisi keadaan padi yang ada di Indonesia saat ini, sehingga tidak ada kemajuan yang ada di aplikasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadhan Abdul Akmal, BP 2058. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dokter padi bagian budidayanya. Terdapat 4 option. Yang pertama, syarat tanam. Pada syarat tanam dapat dilihat terdapat penjelasan tentang syarat tumbuh tanaman padi pasang surut, ada iklim, tanah, dan faktor air. Untuk penyakit tanaman bisa dilihat, tinggal pencet saja, lalu kita pencet maka akan ada gambar, lalu penjelasannya, gejala serangan, serta teknik pengendalian. Begitu juga dengan hama padi, tinggal kita pencet akan ada gambar, penjelasan, serta cara pengendaliannya. Untuk penanaman juga ada penjelasannya. Untuk persamaan tinggal pencet, ada penjelasan dari awal sampai akhir. Dan untuk pemeliharaan juga seperti itu, kan ada penjelasannya, sehingga sangat membantu sekali untuk petani karena sangat simpel dan mudah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Lumendar Fahruzi, BP 1810212006. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi dokter padi mengenai konsultasi penyakit dan hama pada tanaman padi yang sudah disediakan di dalam aplikasi ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsultasi penyakit. Di aplikasi ini menyediakan konsul penyakit pada tanaman padi. Bisa dilihat di sini ada penyakit yang ada di daun, batang, malai, dan pertumbuhan tanaman padi. Kita ambil contoh penyakit di daun padi. Kemudian untuk konsultasi, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan dimulai dengan identifikasi. Kita mulai menjawab pertanyaannya. Apakah terdapat hawar pada daun? Kita anggap ya. Kemudian, apakah daun melengkung dan melipat sepanjang ibu tulang seperti yang digambar? Ya. Kemudian, terdapat goresan memanjang sejajar tulang daun? Ya. Apakah hawar berwarna kuning terang menuju ujung daun? Ya. Nah, dari jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan, teridentifikasi penyakit yang menyerang tanaman padi kita adalah hawar daun bakteri. Di sini dijelaskan bagaimana deskripsi penyakit ini secara umum, bagaimana dimasukinya, kemudian juga disediakan bagaimana gejala-gejala dari penyakit ini. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana pengendaliannya. Yang pertama ada penanaman benih dan bibit sehat, cara tanamnya, cara pemupukan, sanitasi lingkungan, dan pencegahannya. Jadi di sini selain deskripsi tanaman, penyakit tanaman, juga ada gejala dan pengendaliannya, sehingga mempermudah petani untuk mengatasi penyakit ini. Kemudian
Kemudian di konsultasi penyakit juga bisa di batang, malai, dan pertumbuhan, tergantung penyakit apa yang bisa kita inginkan kita lihat pada tanaman kita. Selanjutnya ada konsultasi hama. Sama seperti konsultasi penyakit, di hama ini kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Kita coba. Di sini ada deskripsi ciri-cirinya, ya seperti adanya rumpun hilang, adanya beberapa keong emas yang berada di sekitar tanaman padi, adanya potongan daun yang mengambang di permukaan air. Seperti yang digambar, kita langsung teridentifikasi hama yang menyerang padi adalah keong emas. Ada deskripsi umumnya, kemudian gejala, dan ada juga pengendaliannya. Di sini banyak pilihan untuk pengendaliannya, seperti mengumpulkan telur keong emas untuk mengurangi pertumbuhan keong emas, kemudian memasang penghalang plastik, melakukan penyulaman tanaman, memasang tongkat kayu, melakukan penyulaman tanam, membuat parit, melepas bebek, memasang saringan, memasang umpan dengan pola tanam, pestisida nabati, dan pengendalian kimiawi. Nah, jika di awal kita katakan tidak, berarti muncul ciri-ciri hama yang lain yang menyerang tanaman kita. Seperti yang digambar, ini wereng, tikus, walang sangit, ulat penggering batang, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi Dokter Padi ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.